Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan siang ini saya mempresentasikan materi tentang non-allergic rhinitis ini, atau disebut juga dengan non-allergic rhinitis atau NAR. Kita tahu secara definisi NAR ini sendiri atau non-allergic rhinitis ini adalah beberapa textbook mengatakan bahwa ini suatu rhinitis yang menahun, sebetulnya berbeda dengan yang akut rhinitis. Kenapa akut rhinitis dibedakan dengan persisten ini sendiri? Kalau akut itu memang cenderung lebih ke infeksi, atau itu yang paling mayoritasnya. Tapi kalau non-allergic rhinitis dia lebih ke persisten, menahun ya. Di beberapa literatur dikatakan bahwa NAR ini adalah juga non-allergic dan non-infeksi rhinitis. Artinya tidak ada alergi dan juga tidak ada infeksinya gitu. Itu juga yang kemudian juga secara definisi tentu ada inflamasi dulu pada mukosa hidung. Kemudian muncullah gejala, minimal itu ada 2 gejala itu yang bisa muncul pada satu orang pasien. Nah, bila ada gejala rhinitis tersebut, kemudian pada saat pemeriksaan hidung juga tidak ada tanda infeksi, kemudian tidak mempunyai potensi alergi, ini bisa masuk dalam kualifikasi non-allergic rhinitis. Nah, secara definisi tadi udah dikatakan, nah, kita kenal ada 4 gejala hidung, ya, sumbat hidung, beringus, bersin, dan gatal. Gatal bisa di hidung maupun di mata. Ya. Dikatakan bahwa kita harus bisa mengidentifikasi ada 2 gejala hidung yang bertahan selama 1 jam kurang lebih per hari, dan minimum itu 12 minggu selama 1 tahun. Nah, dikatakan beberapa literatur, saya ambil salah satu aja, 30% dari total populasi, di mana laki-laki dan perempuan itu rasionya sama. Nah, mengingat gejalanya bisa bervariasi mulai dari ringan, sedang, berat, sampai berat itu. Sehingga kalau ringan, sedang itu biasanya orang jarang berobat ke dokter. Nah, biasa dengan dia membeli obat sendiri juga perbaikan. Tapi kalau sudah berat, nah ini dia akan melibatkan rongga sinus paranasal, sehingga memang di sini klasifikasinya berkombinasi dengan rhinosinusitis dengan sendirinya. Atau ada literatur dari European Academy mengatakan ada disebut dengan severe chronic upper airway disease atau SCOAD ini. Nah, secara fenotype chronic rhinitis ini kita lihat bahwa melihat suatu chronic rhinitis kita harus melihat beberapa 2 faktor yang besar, ya. Apakah mukosa hidungnya atau dari sisi anatomi, itu juga harus jadi bahan pertimbangan kita. Dari sisi mukosa, secara fenotype kita bisa membagi apakah berupa alergi rhinitis atau inflamasi karena infeksi atau juga non-allergic rhinitis. Dan juga kita jangan lupakan bahwa ada rhinitis yang merupakan campuran dari ketiga ini. Kemudian faktor ini itu akan menyebabkan kita bisa menilai berat ringannya gejala hidung. Namun, seperti yang tadi saya katakan, bahwa berat ringannya gejala hidung juga dipengaruhi oleh faktor muka dan faktor anatomi hidung. Sehingga faktor konka, apakah mengalami hipertrofi atau mengalami bulosa, kemudian di area nasofaringnya kita lihat ada adenoid hipertrofi atau tidak, kemudian septumnya ada deviasi atau tidak, mengalami perforasi septum, kemudian valve katup ini, external valve, internal valve itu juga harus menjadi bahan pertimbangan kita, karena 2 faktor ini menjadi bahan yang dapat kita jadikan menilai suatu berat ringannya gejala hidung tersebut. Kembali pada topik, kita lihat rhinitis alergi itu sendiri, kita bisa lihat ini adalah bahwa dikatakan kronik rhinitis kalau lebih dari 12 minggu. Kita lihat ini
Bila sekretnya berwarna, kemudian ada krusta, itu kecenderungan suatu infeksi rinitis. Bila tadi gejalanya memang kecenderungan suatu proses ada alerginya, ya tentu ini kita buktikan kan, skin prick test, pemeriksaan IgE spesifik, dan tes-tes yang lain. Ini nanti akan Dokter Nina akan menjelaskan lebih jelas. Topik hari ini akan dijelaskan adalah tentang rinitis non-alergi, di mana tidak ada tanda-tanda infeksi dan tidak ada tanda-tanda sensitivitas. Ini pembagiannya, ada rinitis senior rinitis, gustatory rinitis, occupational, hormonal rinitis, drug induced rinitis, dan idiopatik. Nah, kita lihat tentu dikatakan bahwa idiopatik rinitis juga salah satu diagnosa keranjang sampah mungkin ya, bisa dibilang demikian karena begitu belum jelasnya patogenesis yang melibatkan penyakit tersebut. Ada literatur yang mengatakan pada ini bahwa kita bisa lihat ini secara tipenya ada alergi, kemudian infeksi, non-alergik, inflamasi. Kita lihat ini bisa kita lihat bahwa inflamasi ada melibatkan IgE maupun non-IgE. Kemudian dia proses infeksi, neurogenik, dan juga tidak diketahui. Kita bisa lihat pada non-alergi, kita lihat Nares, contohnya ini dia inflamasi tapi non-IgE. Sehingga dikatakan juga penyebab pasti juga belum tahu. Kemudian idiopatik begitu demikian juga melibatkan neurogenik faktor dan juga inflamasi non-IgE. Drug induced demikian juga, dia menyebabkan inflamasi non-IgE. Occupational kita bisa lihat ada faktor IgE dan non-IgE, ya. Dan juga faktor neurogenik juga terlibat di situ. Kemudian penyakitnya ini juga jangan dilupakan ada penyakit sistemik yang bermanifestasi ke hidung. Itu adalah systemic disease. Kebanyakan dia inflamasi juga tapi non-IgE. Tapi non-infeksi. Ya kita harus lihat beberapa faktor penyakit seperti autoimun contohnya. Kita lihat ini pembagian yang akan dibahas siang ini adalah meliputi 6 topik kurang lebih ya. Nah, namun dalam kenyataannya rinitis non-alergi itu sendiri itu tidak mandiri satu, tapi dia bisa bergabung menjadi beberapa penyebab rinitis. Jadi kita klasifikasi keempat adalah dengan mix rinitis tadi. Biasanya ada satu lebih dari gejala, etiologi gejala yang bisa kita identifikasi. Endotype, fenotype-nya itu overlapping dengan sendirinya, dan bersifat dinamik. Kadang-kadang bisa saja hari ini kita memutuskan suatu dia rinitis okupasional, namun nanti dalam beberapa bulan ke depan ternyata jadi rinitis alergi, gitu. Atau ada rinitis infeksi menjadi dominan. Itu yang disebut dengan dynamic dari non-allergic rinitis ini. Ini hal yang baru menurut kita dan harus dipahami oleh semuanya bahwa dinamisasi gejala klinis ini memberikan suatu pemahaman baru tentang non-allergic rinitis. Diharapkan nanti penelitian non-allergic rinitis ini makin banyak dan kita bisa lebih mendeteksi dari awal penyebabnya. Kita lihat ini prevalensinya di beberapa negara banyak dikatakan sering terjadi pada anak-anak ya. Kemudian juga pada beberapa kasus terjadi pada orang dewasa. Namun sayang untuk di Indonesia memang kita belum melakukan penelitian menyeluruh secara nasional mengenai prevalensi non-allergic rinitis ini. Mungkin PR besar buat kelompok studi alergi imunologi untuk juga meneliti hal tersebut. Kita masuk ke rinitis pertama adalah suatu rinitis senior yang terjadi atau elderly ya pada orang tua. Biasanya terjadi di usia lebih dari 65 tahun. Kadang-kadang dan seringnya kita underdiagnosis karena pasien datang dengan hanya beringus dan kita hanya biasanya dengan mudah kita bilang ini suatu rinitis. Namun harus kita pahami bahwa pada secara fisiologi pada elderly itu akan terjadi proses di mana beringus seperti ini. Namun yang jadi catatan juga adalah tidak semua
orang usia lebih dari 65 tahun mengalami hal tersebut. Itu harus diberi catatan juga. Namun bila kita mendapatkan kasus ternyata beringus seperti berair begitu banyak sekali dan usia 65 tahun, kita harus mengingat mengenai kasus rinitis ini. Penyebabnya memang tidak diketahui pasti. Namun di beberapa literatur dikatakan, saya simpulkan memang ini berhubungan dengan neurogenik dan ada disregulasi dari neurogenik. Ketidakseimbangan antara simpatis, parasimpatis itu juga berpengaruh pada usia lebih dari 65 tahun. Nah, ini pun beberapa literatur mengatakan, ada yang bilang ada dari usia 65 tahun ada yang 15%, ada yang 5% mengenai diderita oleh individu lebih dari 65 tahun tersebut. Ya. Memang biasanya tuh akan bilateral, beringus bilateral, kemudian banyak sekali, dan biasanya akhirnya pasien datang ke kita itu karena vestibulitis, mengalami infeksi di sekitar vestibulumnya karena dia membersihkan sekret itu dengan suatu handuk atau tisu, sehingga akan pasien datang dengan kondisi mengalami infeksi sekunder. Ya. Itu harus kita identifikasi dan amati dengan baik. Atau pasien dengan diabetes, ada komorbid yang lain, jadi pasien datang dengan abses vestibulum, itu juga harus yang pernah saya dapatkan begitu ya. Itu harus menjadi concern kita bila pasien punya komorbid seperti diabetes. Tentu laserasi yang terjadi di vestibulum akan menyebabkan diagnosa kita menjadi bias gitu. Nah, yang kedua adalah gustatory rhinitis. Kalau gustatory rhinitis, kita tahu bahwa gustatory rhinitis ini suatu proses di mana akibat sama gejalanya beringus dan setelah memakan makanan pedas atau ya gitu. Jadi jangan harus berbedanya begini. Kita makan pedas, wajar kita akan mengalami beringus ya, itu satu hal yang. Pada gustatory rhinitis ini makannya sudah selesai gitu, kurang lebih sekitar 20 menit kemudian itu terjadi runny nose gitu. Ini yang disebut dengan gustatory rhinitis, malah bisa bertahan berjam-jam begitu. Jadi berbeda dengan suatu refleks yang memang itu normal karena makanan pedas seperti tadi atau panas. Ya. Ini sudah selesai makanan tersebut, tapi ini terus berlangsung. Dan ini berhubungan juga dengan suatu saraf ya, hiperaktivasi dari baik proses non adrenergik maupun non cholinergic dikatakan. Jadi neural sistemnya bermasalah di sini. Mungkin itu juga bisa kita lihat, jarang sekali, tapi sekali kita menemukan kita akan melihat ini suatu proses gustatory sebetulnya. Occupational rhinitis. Ini banyak sekali kasusnya sekarang dan biasanya bercampur dengan gejala rhinitis yang lain, baik itu alergi maupun non alergi yang lain. Biasanya memang berhubungan dengan lingkungan kerja. Ya. Kita tahu di lingkungan kerja itu kita mengenal adanya suatu alergen, baik ada yang berat molekul yang tinggi, yang high molekuler maupun low molekuler. Biasanya memang seperti pabrik tekstil, ya, mebeler gitu, itu suatu yang bisa kita lihat sebagai pekerjaan pasien sebagai latar belakang dari occupational ini. Tanda yang lain adalah saat dia bekerja itu gejala itu memang memberat. Namun pada saat dia sedang cuti tidak bekerja, itu gejala hilang. Itu salah satu tanda yang lain suatu occupational rhinitis sendiri. Dalam perjalanannya, occupational rhinitis akhirnya datang ke kita tidak dalam bentuk pure murni occupational, tapi sudah berkomplikasi dengan rhinitis infeksi, rhinosinusitis, dengan polip atau tanpa polip akhirnya, begitu. Itu yang harus kita pahami. Kenapa saya menekankan di sini? Pada pasien yang dengan latar belakang occupational rhinitis ini, pasca tindakan operasi yang kita lakukan, kita harus tetap edukasi bahwa ini mempunyai dasar penyakit dari tempat bekerjanya. Sehingga disitulah kita perlu untuk melakukan preventif.
biar tidak terjadi rekarensi di kemudian hari. Pasca operasi berapa bulan kemudian timbul kembali rhinosinusitis atau polipnya. Ya. Itu yang harus, benang merah ini harus kita pahami bersama, begitu ya. Kemudian, nah pada beberapa penelitian juga berhubungan dengan asma, ada. Dan memang asma ini berhubungan dengan akhirnya dengan proses rinitis alergi. Seperti saya katakan tadi, okupasional itu ada dua tipe. Ada yang melibatkan inflamasi IgE dan non-IgE. Nah, yang IgE tadi memang ini biasanya kita bisa lakukan identifikasi dengan skin prick test dan lain sebagainya. Nah, yang non-IgE ini memang proses inflamasinya dan lain sebagainya itu seperti halnya hipersensitif tipe 1, hanya pejabat pajana atau penyebabnya tidak melibatkan suatu pajanan alergen di sini. Itu juga harus jadi bahan. Jadi occupational disease ada dua, yang IgE mediated dan non-IgE. Kemudian yang ketiga adalah hormonal. Dan hormonal ini memang untuk datang biasanya ibu hamil datang ke kita sekitar trimester ketiga dengan ranino, tersumbat hidung, ya, malah kadang-kadang sudah rhinosinusitis, sudah purulen, ya, dengan komplikasi dan lain sebagainya. Itu biasanya pasien sudah datang dengan sinusitis, rhinosinusitis, ya, tanpa polip biasanya, tapi sudah mengalami infeksi, kombinasi dengan rinitis infeksi. Nah, kembali ke hormonal itu sendiri, ini suatu proses yang memang akan dialami terutama ibu hamil secara fisiologis, ya, wanita hamil secara fisiologis akan mengalami suatu rinitis hormonal di trimester ketiga. Ini berhubungan dengan hormon. Selain itu juga pada siklus menstruasi, itu sebetulnya setiap siklus menstruasi akan terjadi imbalance hormonal. Itu bisa terjadi rinitis hormonal itu sendiri. Pubertas, tadi dikatakan juga, pramenopause atau menopause. Kadang pasien datang ke kita dengan rinitis. Kita obati dan lain sebagainya, kita lupa bahwa dia sudah masuk memasuki fase pramenopause. Kita harus tanya, lihat orang tuanya dulu menopause di usia berapa, atau kakak adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan usia berapa dia menopause. Ya, kita bisa menarik garis lah, kira-kira dia udah masuk pramenopause. Menurut literatur di OBGYN itu pramenopause bisa berlangsung 5 tahun, 3 tahun sebelum menopause bisa. Ya. Kita belum melakukan penelitian ke arah sana. Namun itu bisa dikatakan imbalance hormonal sudah bisa terjadi 3 tahun, 5 tahun, malah ada yang mengatakan. Dengan gejala yang tidak jelas. Nyeri tulang, gangguan emosi, mood, ya. Kemudian tadi, hidung tersumbat, dan sebagainya. Jadi menopause, pramenopause juga harus jadi bahan identifikasi kita. Kemudian gangguan-gangguan endokrin seperti tiroid, ya. Kemudian hormon yang lain, hormon pertumbuhan contohnya. Kemudian juga kontrasepsi, banyak, ya, tablet, apakah injeksi kontrasepsi. Kadang-kadang kita tidak menanyakan hal tersebut. Itu kita harus tanyakan. Mungkin saja dia tidak cocok atau ada masanya harus kita evaluasi kadar hormon estrogen, progesteron pada individu tersebut. Jangan-jangan dengan kontrasepsi yang sekarang ini terjadi imbalance. Dulu tidak ada masalah. Memasuki masa pramenopause terjadi gangguan di situ. Nah, itu harus juga kita konsultasikan dengan sejawat kita, dokter dari obstetri, OBGYN, ya. Kita konsultasikan juga mengenai hormonal rinitis ini. Sekali lagi, hormonal rinitis ini bukan sesuatu yang mengancam jiwa sebetulnya. Jadi kita bisa, hanya dia kualitas hidupnya dia terganggu. Dia akan terus berobat dari satu dokter ke dokter yang lain karena dia tidak puas terus. Yang muncul adalah psikosomatis akhirnya, ya. Itu juga harus kita lihat secara holistik bahwa hormonal rinitis akan mengganggu kualitas hidup seorang pasien wanita, gitu, ya. Contoh yang lain adalah pramenopause yang tadinya alerginya tidak muncul, asmanya tidak pernah kambuh, akhirnya muncul dengan sendirinya. Itu juga
berhubungan dengan hormonal itu sendiri. Nah, ini tentu belum diketahui kenapa penyebabnya pada individu pramenopause yang alergi jadi muncul begitu. Asmanya, rinitis alergi jadi muncul. Itu sampai sekarang. Tapi ada berhubungan dengan hormonal ini. Ini juga lahan untuk kita teliti lebih jauh bagaimana sih gejala-gejala rinitis alergi atau asma yang muncul pada pergantian atau peralihan pramenopause ini. Nah, dikatakan memang estrogen. Kita tahu bahwa estrogen itu mempunyai fungsi atau dia bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Tentu di hidung akan mengalami vasodilatasi, ya, kongestif hidungnya, mampet hidungnya. Ya. Dia akan mampet, osteomeatal kompleks tertutup, stasis cairan, sinusitis terjadi, akhirnya memang masuk dalam rhinosinusitis akhirnya, ya. Kemudian juga kualitas hidupnya, dia tidak pernah mencapai fase tidur terdalam, ya kan? Di satu sisi kemudian volume abdomen karena kehamilannya juga membesar, diafragma terdorong, dia juga sulit untuk bernafas, ditambah estrogen menyumbat konka inferior, vasodilatasi, itu juga memperberat oksigenasi dari ibu hamil tersebut. Itu harus kita concern, dan itu pengalaman yang sangat tidak nyaman yang dialami oleh ibu hamil. Itu harus kita carikan solusi, minimal memberikan pemahaman suatu proses yang wajar terjadi pada ibu hamil. Minimal dengan memberikan pengertian seperti itu secara psikologis, dia bisa paham bahwa ini suatu proses hormonal untuk mempertahankan kehamilannya, sehingga estrogen, progesteron harus tinggi memang. Ya. Kalau itu rendah kan terjadi aborsi dengan sendirinya. Nah, kemudian juga dikatakan beta estradiol yang tadi juga ada, dikatakan dia menempati reseptor histamin, jadi berperan sebagai atau mengaktifasi dari reseptor histamin, sehingga akhirnya terjadi seperti hipersensitif tipe 1. Ya, makanya ini pertanyaan kenapa diberi steroid nasal spray contohnya. Ini salah satu mekanisme patomekaniknya atau patogenesis yang bisa kita pahami. Ya. Dia bisa menempati atau mempengaruhi reseptor histamin. Akhirnya ya terjadi proses di mast cell dan lain sebagainya, degranulasi, keluarlah sitokin, inflamasi gitu dengan sendirinya. Kemudian juga estrogen itu atau progesteron itu memacu migrasi eosinofil. Juga akhirnya konka semakin bengkak karena terjadi ekstravasasi cairan dan infiltrasi sel-sel inflamasi khususnya eosinofil itu sendiri. Dan juga di beberapa negara itu merokok juga itu faktor yang juga pada ibu hamil yang perokok dan tidak perokok, tentu yang perokok itu akan lebih mudah terjadi hormonal rinitis. Bisa perokok pasif maupun perokok aktif ya. Tapi kalau di beberapa literatur saya baca memang perokok pasif itu ternyata lebih dominan mengalami hormonal rinitis di kemudian hari pada saat dia hamil. Berikutnya adalah drug induced rhinitis. Ini rinitis yang disebabkan oleh obat. Ada 2 subgrup menurut literatur. Itu efek samping dari obat yang diberikan secara sistemik dan juga efek samping obat yang diberikan secara topical spray. Nah, untuk yang topical spray itu nama lainnya adalah rinitis medikamentosa namanya ya. Tapi kalau drug induced rhinitis itu ada 2. Memang sistemik, obat-obat sistemik yang kita makan, kemudian berefek terhadap hidung gitu. Yang kedua adalah obat spray hidung yang berefek juga terhadap rinitis dengan sendirinya ya. 2 subgrup ini mohon dibedakan. Nah, beberapa yang sistemik itu seperti ini: aspirin, ibuprofen, non-steroid anti-inflammatory drugs, kemudian beta blocker, sedatif, obat sedatif, antidepresan, oral kontrasepsi, kemudian obat-obat disfungsi erektil. Nah, ini obat-obat ini intinya adalah dia berpengaruh terhadap pembuluh darah. Sama seperti halnya tadi hormonal, ya. Jadi akhirnya pembuluh darah juga berpengaruh. Selain itu juga berpengaruh juga terhadap sel goblet. Mohon maaf, tadi saya lupa, sel goblet pun ikut terpengaruh sehingga itu yang menyebabkan beringus juga. Nah, jadi ada
keterlibatan neurogenik juga pada beberapa kasus drug induced rhinitis ini, selain dari selain dari selain pembuluh darah juga sel goblet di situ terpengaruh, sehingga sekresinya tidak terkontrol, terus runny nose, ngocor aja begitu ya, kayak cair begitu. Ini juga drug induced. Kita harus identifikasi. Biasanya pasien dengan riwayat hipertensi, kemudian kita harus pikirkan, oh jangan-jangan dia mengkonsumsi beta blocker. Orang dengan gangguan jantung itu potensial terjadi drug induced rhinitis. Datang ke kita dengan mampet hidung, ya. Kita lihat nggak ada masalah, hanya konka hipertrofi nggak, tapi dia akan mengalami rasa tersumbat. Itu jangan dianggap sepele juga. Ini ada faktor-faktor yang penyebab obat-obat sistemik ini. Kemudian tadi spray hidung. Nah, penggunaan spray hidung itu memang ada, dia adalah dekongestan. Dia tidak boleh menurut farmakologi lebih dari 10 hari penggunaan dalam jangka berturut-turut. Itu akan terjadi rebound. Mekanismenya kita bisa baca seperti apa. Dan ini dikatakan rhinitis medikamentosa, sehingga penggunaan dekongestan spray itu kita harus di bawah pengawasan kita. Jadi mohon kita saat meresepkan obat-obatan seperti itu, penggunaan jangka panjang dekongestan spray ini bisa memacu ini. Jadi harus dipantau oleh kita. Meskipun kita sudah meresepkan, kita edukasikan bahwa pengguna bila mengalami setelah diberi semprot tidak berefek atau malah memperberat gejala, berarti itu terjadi suatu rebound efek. Itu harus dihentikan dan dilakukan tata laksana rhinitis medikamentosa yang lainnya, ya, pengertian dan lain sebagainya. Kemudian ini yang 50% dikatakan kita belum tahu penyebab rhinitisnya apa. Tapi memang ada yang mengatakan ini berhubungan dengan saraf akhirnya, ya. Ada substansi P dan lain sebagainya, ada ketidakseimbangan simpatis, parasimpatis, ya. Kita tahu bahwa persyarafan di hidung memang ada simpatis, parasimpatis dan saraf, ya, sensoris, ya. Itu juga menjadi hal yang harus jadi kita identifikasi hal idiopatik ini. Ya. Ini merupakan diagnosa keranjang sampah sebetulnya, ya. Tapi memang menurut penelitian 50%. Tentu diagnosanya tadi detail medical history. Dia harus kita identifikasi secara detail, mulai dari pekerjaan, kondisi rumahnya dan lain sebagainya. Kita harus identifikasi semua. Kemudian komorbid dan lain sebagainya kita harus lihat. Kemudian apakah kriteria usia di berapa dia mulai ada, ya, penyebabnya, etiologi dan sebagainya. Jadi detail history ini penting. Pemeriksaan fisik tidak ada yang spesifik, ya, mungkin hanya konka hipertrofi. Kemudian kita melihat variasi anatomi yang lain, septum deviasi kah, pada CT scan konkabulos, ini mengandalkan medical history. Ya. Meskipun ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa mengarah ke arah non-allergic rhinitis ini. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, ini adalah disebut dengan nasal hyperactivity. Jadi hidungnya akan mengalami suatu proses hiperreaktif pada rhinitis alergi. Nah, dengan melakukan tes hyperreactivity ini, kita berikan juga secara tidak langsung, kita lihat nih, dikasih seperti rokok, temperatur, perubahan temperatur suhu, bau-bauan tertentu, ya, iritan tertentu. Itu ternyata dia sensitif hidungnya. Itu salah satu juga bisa kita lakukan dari anamnesis maupun dari cerita pasien. Gitu. Memang untuk penelitian nasal provokasi ini, untuk melihat nasal hiperreaktif ini, biasanya jarang kita lakukan untuk pemeriksaan rutin. Ya. Ada beberapa tes-tes yang kita umumnya dilakukan hanya untuk penelitian-penelitian saja. Tapi untuk office atau untuk prosedur rutin keseharian itu jarang. Kita melakukan anamnesis tentang diagnostic challenge yang pernah dialami pasien tanpa sengaja gitu. Oh, kalau saya dapat ada orang dekat yang merokok itu terasa sekali, atau perubahan dari cuaca dingin itu juga sama. Atau bau-bauan tertentu itu kita harus pikirkan
mungkin ini suatu proses non-allergic rhinitis. Beda dengan allergic rhinitis, nanti mungkin dokter Nina akan lebih jelas. Trigger pencetusnya itu lebih jelas. Kalau non-allergic ini memang tidak jelas. Tapi ada beberapa kondisi lingkungan yang bisa menstimulasi itu sendiri. Nah, ini jadi kita bisa lihat ini secara endotype tadi, phenotype sudah, sekarang endotype kita bisa lihat jadi ada inflamasi, ya, ada faktor inflamasi, jalur inflamasi, kemudian jalur neurogenik, ya, kita bisa lihat ini. Inflamasi tentu ini dikatakan melibatkan T helper 2 sitokin. Apakah lewat tadi ya occupational ya non IgE bisa juga seperti itu, atau polutan tertentu juga bisa, atau hormonal estrogen mempengaruhi reseptor histamin ya melibatkan T helper 2 akhirnya sama seperti itu. Kemudian pada orang tua tadi juga sarafnya terjadi disregulasi dari neuron saraf ya, sehingga itu berpengaruh juga akhirnya sel goblet mengalami sekresi yang berlebihan juga. Pembuluh darah juga sitokin tertentu keluar, proses T helper 2 ini terlibat dengan sendirinya karena faktor-faktor yang non alergik tadi ya. Untuk occupational khususnya itu memang dikatakan high molecular alergen, itu yang lebih dibuktikan di penelitian dia lebih memacu inflamasi. Tapi itu non IgE inflamasinya. Sehingga tata laksananya memang lebih nyaman dengan nasal kortikosteroid. Beda dengan neurogenik, nah ini memang juga kombinasi, jangan dilupakan elderly pun bisa ada keterlibatan TH2 di satu sisi, juga neurogenik di sisi yang lain. Ini gustatory, ya, occupational juga bisa neurogenik dan inflamasi seperti itu. Jadi kita harus melihatnya tidak hanya klasifikasi fenotipenya saja tadi, tapi juga endotype-nya ternyata fenotipenya overlap. Di satu sisi ini secara fenotype dia elderly, tapi dilihat dari endotype dia ada keterlibatan inflamasi, mungkin juga neurogenik juga, begitu. Sehingga ini bisa kita pahami kenapa pada pasien-pasien non-allergic rhinitis ini penyembuhannya lama dan sulit. Kemudian tadi occupational sudah, kemudian drug induced lebih ke neurogenik di sini. Ya, kemudian tadi dikatakan sensoris, parasimpatis dan simpatis. Nah, idiopatik sendiri juga sampai sekarang itu tidak diketahui pasti penyebabnya. Namun tetap dia melibatkan ada keterlibatan dari syaraf di situ, ya. Tentu akan berpengaruh terhadap mukosa, ya. Tinggal pembuluh darah, vasodilatasi, sel goblet, sekresi, kemudian ujung saraf. Jadi mungkin bisa saja pasien merasa gatal, sering bersin dan lain sebagainya. Ya. Diagnosisnya yang paling utama tetap adalah dengan melakukan anamnesis yang lengkap tadi, ditambah juga riwayat provokasi yang selama ini dialami pasien, ya. Kemudian rhinoscopy anterior kita lihat, ukuran konka anteriornya kita bisa lihat, ya. Kemudian kondisi nasal endoskopi, lihat konka media, lihat meatus media, lihat koana, kemudian lihat kondisi konka inferior, lihat apakah ada keterlibatan adenoid atau Waldeyering dengan sendirinya. Kita lihat pasase udara pada individu tersebut dengan nasal endoskopi. Ini tidak ada yang spesifik. Hanya kita bisa lihat apakah sudah ada komplikasi rhinosinusitis atau belum. Gitu. Ya. Kemudian diagnosis yang lain dengan skin prick test. Tidak semua non-allergic rhinitis bisa kita lakukan skin prick test. Terutama yang memang ada keterlibatan IgE, ya. Immunoglobulin A yang occupational, itu kita bisa lakukan skin prick test. Nah, ini kita bisa lihat secara singkat saja, ini non-allergic rhinitis, kita bisa lihat dari historinya, gejalanya, kemudian ada hyposmia, anosmia, ini gejala-gejala tambahan, ya. Kemudian pada yang ibu hamil kita lihat, ya, minggu setelah minggu ke-6 kemudian 2 minggu postpartum itu
kira-kira mana berat. Memang puncaknya di trimester 3 ya, di beberapa literatur ada yang bilang. Namun beberapa kasus juga klinis kita bisa menemukan tuh trimester awal sudah ada, gitu ya, bisa. Pasca melahirkan biasanya memang bertahan dulu tuh. Ada yang 2 minggu, ada juga yang sampai masa nifas. Kalau ada beberapa saya itu ini kayak masa nifas nih. Dia sudah kembali terjadi keseimbangan TH1, TH2 kembali. Karena ibu hamil kan cenderung TH2 dominan dengan sendirinya. Jadi pada saat masa nifas berakhir, dia terjadi keseimbangan TH1 dan TH2 dengan sendirinya. Oke. Pemeriksaan fisik tadi memang tidak ada yang spesifik, malah kita dengan pemeriksaan fisik hidung, baik nasoendoskopi maupun rinoskopi anterior, kita lihat tanda-tanda ada infeksi sekunder yang lain. Ya. Kalau sudah ada infeksi sekunder, kita bisa lakukan CT scan dan lain sebagainya. Berarti ini pasien mengalami perlu tindakan operatif. Karena kalau sudah terjadi komplikasi, kita harus lakukan tindakan operatif. Apakah reduksi konka, ya, atau operasi FES, ya. Bisa dengan polip, tanpa polip silahkan. Ya. Namun tetap kita harus kembali dasar penyakit awalnya itu apa sebetulnya. Ya. Nah, ada dikatakan differential diagnosa. Ini juga yang membuat kita harus berpikir lagi, betul nggak ini atau ada faktor yang lain. Seperti lokal allergic rhinitis, katanya. Rhinitis alergi ini ada lokal rhinitic allergies ini adalah gejalanya seperti rhinitis alergi, cuman kalau kita skin prick test negatif, kemudian kita cek spesifik IgE di darah juga negatif. Namun dari anamnesis, atopiknya, di keluarganya, trigger pencetusnya, ini jelas suatu rhinitis alergi. Tapi skin prick test negatif, IgE mungkin negatif. Kemudian pada saat kita cek mukosanya secara lokal, kita bisa menemukan ada suatu proses inflamasi yang melibatkan TH2 sitokin di situ. Ya. Jadi prosesnya suatu TH2 sitokin atau terinflamasi, proinflamasi yang terjadi, TH2 sitokin terlibat, namun dia tidak masuk kualifikasi suatu rhinitis alergi, mengingat skin prick test negatif, kemudian diagnosa yang lain, IgE spesifik juga negatif. Namun dari anamnesis kita bisa lihat ini kemungkinan dari suatu allergic rhinitis. Tapi pada saat kita pemeriksaan lokal dengan mengambil apus di daerah hidung, kita bisa lihat, atau cairan hidung kita ambil, kita bisa lihat ada suatu proses inflamasi yang melibatkan TH2 sitokin di situ. Dan biasanya tata laksananya dengan steroid spray perbaikan. Ya, ini memang ini harus diteliti dalam jumlah pasien yang cukup banyak dan masa yang cukup lama. Baru kita bisa berkesimpulan ini suatu lokal allergic rhinitis. Kemudian kondisi tertentu yang menyerupai ya post trauma, mungkin karena skull base fracture, dia ada leakage ya, liquornya dia selalu beringus seperti itu ya, tapi biasanya satu sisi itu. Kadang-kadang berhenti ya. Tapi pada kondisi dia pasca buang air besar, mulai lagi ya, atau dia habis makan, setelah makan dia berair, itu kayak gustatory kesannya. Tapi satu sisi itu, terus berhenti lagi, itu bisa terjadi ada fistol, ya, fistol ke arah intrakranial, dan itu memang kecil. Itu juga bisa kita anggap suatu diferensial diagnosa hal tersebut. Atau post operasi FES yang kita padahal sudah terjadi kebocoran liquor tanpa kita sadari, tapi setelah beberapa 3 minggu kemudian terjadi, atau 1 bulan kadang-kadang keluar mengalir gitu, itu bisa terjadi, tapi tidak mengganggu secara ini. Ini bisa kita buktikan apakah itu suatu liquor tidak, tentu dengan tes-tes yang kita bisa tentukan. Ya. Dengan nasoendoskopi, dengan CT scan, biasanya dengan high resolusi kita bisa lihat area fistol tersebut. Ini. Nah, tadi dikatakan di awal slide, struktur anatomi juga penting untuk kita lihat. Ya. Ada faktor lain tidak? Seperti septum deviasi, ya, ini juga jangan dianggap tidak bisa memperberat. Ini masuk dalam kualifikasi diagnosis, diferensial diagnosis dan allergic rhinitis. Ya. Kemudian penyakitnya sistemik juga tadi saya bilang, bermanifestasi di hidung. Ya. Banyak ini, ya, seperti Wegener, ya, sarkoid amyloidosis dan lain sebagainya. Ini algoritma, mohon maaf mungkin kalau terlalu kecil, tapi pada prinsipnya adalah
seorang dokter untung, oh kita di first line diagnosis kita bisa lakukan tahapan yang seperti tadi saya terangkan. Kemudian seorang GP atau dokter umum pun bisa melakukan identifikasi seperti itu, dan biasanya kita akan merujuk bila memang ada kesulitan atau ada faktor alergi yang memang dominan, kita bisa lakukan, atau bila kita lakukan tata laksana tetap tidak mengalami perbaikan. Ini treatmentnya, spesifiknya. Kalau gustatory hindari saja yang seperti saya terangkan. Kalau orang tua ya ipratropium bromida, ya. Kemudian non alergik ini hindari, steroid spray ya, ini juga. Ini tata laksana yang the first step, second step. Tapi pada prinsipnya adalah tadi medical history adalah hal yang paling penting. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik untuk menunjang tata laksana kita bagi ya IgE atau non IgE. Non IgE kita berarti bukan infeksi dan bukan alergi. Kita lihat identifikasi lagi masuk kualifikasi mana, ya. Apakah sudah ada komplikasi kronik rhinosinusitis, polip tanpa polip? Nah, itu perlu dirujuk seperti itu ke dokter THT seperti itu, ya. Terapeutik tadi, ya. Underlying etiologi penting untuk menentukan kira-kira fenotipenya, endotipenya apa ini pada pasien ini, atau combine lain, ya. Tentu kalau iritan ya hindari, merokok juga sama. Kalau inflamasi grup, kita obat kasih antiinflamasi, steroid spray, antihistamin, ya. Oh, kenapa kok pemberian antihistamin? Kan bukan suatu alergi, tidak. Antihistamin dia bisa aja, ya, bukan alergi, ya. Tadi seperti reseptor yang ingin ditempati oleh suatu estrogen, kita tutup dengan histamin, gitu. Antihistamin, maaf. Baik, sebagai kesimpulan adalah bahwa non-alergi ini suatu prevalensi yang semakin hari semakin tinggi. Semakin kita memahami patogenis, biasa kita akan melihat makin banyak etiologi yang variasi dari non-alergi rinitis ini. Dengan melihat variasinya, menilai berat ringannya dan gejala, kita akan lebih tepat melakukan tata laksana dan juga edukasi pada pasien. Kelemahannya memang terbatasan studi epidemiologi, patofisiologi, dan terapeutik. Ini menjadi kendala dari diagnosa dari rinitis alergi, non-alergi itu sendiri. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Demikian Dr. Niken.